Shalom, saudara. Saya akan bacakan beberapa ayat firman Tuhan untuk kita belajar bersama-sama dari Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama. Mulai dari ayat yang pertama, saya akan bacakan buat Anda dan rekan-rekan yang hadir di sini bisa baca bergantian. Matius pasal 4 ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, saya ingin Anda perhatikan baik-baik spirit atau mentalitas dari apa yang iblis coba sampaikan kepada Yesus yang pada waktu itu sedang lapar karena menyelesaikan puasanya yang 40 hari. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Oke, cukup. Alkitab berkata, suatu hari Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Nah, yang menariknya begini saudara. Iblis itu mencoba berkata kepada dia, kalau memang kamu itu Tuhan, seharusnya apa? Kamu itu pertama-tama bisa dong membuat mujizat. Tapi begini ya, mujizatnya itu bukan mujizat tanpa alasan, tapi mujizat apa? Pertama-tama, ya nanti ada 3 pencobaan yang setan lontarkan kepada dia. Yang pertama-tama, mujizat yang berkaitan langsung, perhatiin ya, dengan kebutuhan Yesus pada saat itu. Betul? Dia lagi lapar kan? Ya, dia lagi lapar. Kalau memang kamu Tuhan, kalau memang kamu anak Allah nih, kamu anak-anaknya Allah, maka kamu tidak seharusnya apa? Lapar dong. Betul gak? Atau gini, ketika kamu udah mulai lapar, mulai ada kekurangan, seharusnya sebagai anak Allah, kamu bisa dong ngalamin pertolongan untuk menjawab kebutuhan kamu saat itu ya, dengan cara yang supernatural. Kan kamu apa? Anak Allah. Betul gak? Dia mencoba berkata kepada Yesus, sebagai anak Allah, seharusnya tidak boleh ada apa? Kelaparan dalam hidup kamu. Seharusnya nggak boleh ada kekurangan dalam hidup kamu. Kenapa? Kan kamu anak Allah. Bisa dong kamu perform miracle di tengah-tengah kebutuhan yang memang kamu lagi butuh. Nangkap ya? Bukan butuh untuk bermewah-mewahan, bukan butuh untuk bergagah-gagahan, tapi memang kamu butuh. Kamu butuh. Gak baik atau gak benar ketika anak Allah itu merasa apa? Lapar. Yuk, di sini gak ada toko roti, gak ada apa-apa. Secara natural kamu gak bisa memenuhi kebutuhan kamu. Berarti sebagai anak Allah harusnya kamu bisa dong untuk menciptakan mujizat supaya kebutuhan kamu terpenuhi. Saudara tahu gak, hal kayak begini itu sebetulnya melemahkan kita sebagai anak Tuhan. Kita merasa kita punya privilege bahwa hidup kita ini akan baik-baik saja. Kenapa? Karena kita anak Allah. Jadi ketika Tuhan izinkan sepertinya kita lapar dikit, oh ini nggak dari Tuhan nih. Ini jelek nih kayak begini nih. Buktinya apa? Tuh, ada tawaran dari setan tuh. Kalau kamu anak Tuhan, nggak seharusnya dong kamu lapar. Ya, lihat saudara, suara-suara yang berbunyi tidak seharusnya, atau jika kamu anak Allah, harusnya kamu bisa begini dong. Mayoritas suara seperti itu tidak pernah berasal dari Roh Kudus. Mayoritas suara demikian adalah untuk menantang kita bahwa sepertinya sebagai anak Tuhan, harusnya kita ini baik-baik saja. Padahal tidaklah demikian, saudara. Alkitab bilang, Yesus menjawab dengan sesuatu yang baik sekali. Silakan dibaca ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus menjawab dengan perkataan yang sangat luar biasa. Itu apa? Kira-kira intinya begini. Aku ini bisa hidup sekalipun kebutuhan duniaku, kebutuhan jasmaniku sepertinya tidak terpenuhi. Kenapa? Karena ternyata cara manusia ini bisa hidup bukan ketika kebutuhan dunianya semuanya ada dan terpenuhi. Tapi manusia pun bisa hidup dari mana? Dari firman Tuhan.
Ketika firman Tuhan ada dalam hidup Anda, justru firman Tuhan itulah yang paling menguatkan kita, saudara. Sekalipun kebutuhan dasar kita nampaknya belum bisa ada pada saat itu. Saya percaya sebagai anak Tuhan, hidup kita ini seharusnya dipelihara. Amin. Tetapi kan ada saatnya. Alkitab berkata apa? Dia diuji. Betul gak? Ada saatnya dalam hidupmu dan hidupku, masa-masa testing, saudara. Masa-masa di mana Tuhan itu menguji kekuatan roh kita. Ketika apa kekuatan roh Anda itu paling diuji? Gampang. Ketika apa kebutuhan jiwa dan fisik Anda paling tidak dapat dipenuhi. Disitulah orang itu diajak Tuhan untuk hidup dengan spiritnya. Oke? Ketika saat-saat ini sepertinya kebutuhan-kebutuhan Anda yang paling dasar digoncangkan oleh karena wabah ini, saudara. Sebetulnya Tuhan itu mau ajak kita hidup dengan apa? Roh kita. Dengan firman Tuhan dalam hidup kita. Oke? Karena itu saya yakin sekarang bukan saatnya, saudara, untuk kita bereaksi terlalu keras dengan semua wabah ini. Percayalah, ini saatnya Anda beri makan dirimu dengan sesuatu yang supernatural, yang sifatnya betul-betul datangnya dari Tuhan. Oke? Karena semua orang bereaksi. Bukan hanya anak Tuhan aja bereaksi. Nah, kalau kita anak Tuhan, reaksinya sama kerasnya dengan orang dunia, maka kita nggak ada bedanya dong. Betul? Maka firman Tuhan nggak ada bedanya. Justru saat ini firman Tuhan itu harusnya yang bereaksi dalam diri kita. Dalam kesulitan kita harus bisa berkata, Tuhan, yang menghidupi saya ini bukan pekerjaan saya. Oke? Beberapa Anda yang dipecat, beberapa Anda yang tidak ada penghasilan, saya pun tidak ada penghasilan. Harusnya berkata, Tuhan, saya nggak hidup dari penghasilan. Saya hidup dari apa? Firman Allah. Saya hidup dari apa? Berkat Tuhan. Antara berkat Tuhan dan income tiap bulan itu bisa berbeda, saudara. Nangkep maksudnya? Sekarang saatnya kita menguatkan fondasi-fondasi kita, yaitu firman Tuhan dalam hidup kita. Justru saat-saat ini Anda membangun hidupmu menggunakan apa? Kelihatan dan gak bisa lagi disembunyikan. Kenapa? Karena Anda sedang seperti orang yang diuji, saudara. Ngerti ya? Setan itu selalu berkata gini, kamu gak bisa hidup lu tanpa roti. Ngerti ya? Kamu gak bisa hidup, cepetan bikin mujizat, yuk. Anak Tuhan kan? Anak Tuhan bukan. Setan itu selalu ingin merendahkan anak Tuhan ke level seperti manusia biasa. Laparkan. Bikin mujizat. Selalu seperti itu. Setan itu mencoba berkata pada kita, kamu itu bukan siapa-siapa lah. Kamu orang biasa, manusia juga kok. Lapar kan? Ya. Yang kedua, lihat apa yang dia katakan, mirip-mirip. Semua tuh intinya mirip-mirip. Nanti disimpulkan di pencobaan yang ketiga, intinya apa? Mirip-mirip juga. Lihat ya, yang kedua. Ayat yang kelima, saya akan baca buat Anda. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Lihat yang kedua, mirip-mirip ya. Diajak ke atas, saudara, ya. Kasih lihat, coba lempar diri kamu ke bawah. Coba. Kalau emang apa? Lihat saudara, Alkitab berkata gini, diulangi lagi, jika engkau anak Allah, kan? Kalau memang kamu anak Allah, yuk lempar diri kamu ke bawah, nanti pasti ditolong malaikat. Supaya apa? Supaya apa? Kakimu jangan apa? Terantuk kepada batu. Lihat, saya mau tanya, kaki itu kalau kena batu sakit gak? Sakit gak saudara? Sakit. Betul ya, setuju ya. Tapi sebenarnya kalau kaki Anda kena batu, kamu tuh mati gak sih? Bisa kenapa-napa gak sih?
Ruginya apa? Saya mau tanya yuk. Kalau kaki Anda kena batu. Emang kenapa sih kalau kaki Anda kena batu? Kaki loh, bukan kepala. Hah? Sakit aja kan? Biasa aja. Gitu loh. Ya. Tapi suara setan ini gini loh saudara, lihat nih, perhatiin ya. Suara setan tuh coba berkata gini loh. Kalau kamu beneran anak Tuhan, kamu bahkan kakinya aja nggak boleh kena batu. Ngerti gak? Ngerti gak maksud saya? Kalau emang kamu anak Tuhan, kamu gak seharusnya mengalami kerugian apa-apa. Sakit dikit aja gak boleh. Kaki kena batu dikit aja gak boleh. Ketua sinode saya pernah cerita, ya, ada satu jemaat dia yang punya mobil hatchback, yang belakangnya itu gak ada buntutnya, ya. Suatu hari mundurin mobilnya, nabrak pagar rumahnya sendiri karena ternyata hatchbacknya belum ditutup. Bukunya ke atas ya. Marah-marah dan kepahitan sama Tuhan. Kalau memang Tuhan ada, kenapa dia izinkan mobil saya rusak dan pagarnya rusak? Jadi sekali jeger, dua hal rusak. Mobil rusak, pagar juga rusak. Dua-duanya dia yang punya sama. Murtad. Ketua sinode saya bilang, bego-begonya sendiri, matanya gak kelihatan, lupa nyalain siapa? Tuhan. Setan itu kerap berpikir anak Tuhan itu barangnya gak boleh rusak. Oke? Kakinya gak boleh kena batu. Kalau jatuh kejemur got, anaknya sakit, Tuhan gak ada. Jikalau engkau anak Allah, harusnya hidupmu sempurna. Harusnya anak Tuhan gak boleh kena COVID misalnya. Lalu anak-anak Tuhan yang kena COVID itu anak siapa? Anak setan, saudara? Hah? Saya mau tanya. Beberapa hamba Tuhan loh yang udah pelayanan. Ayo, setiap kali Anda merasa kalau Anda dirugikan, maka Tuhan meninggalkan kamu, berarti saya beritahu ya, itu suara setan, saudara. Serius. Yang melemahkan kita tuh apa sih? Ajaran yang salah. Setan itu gampang kalau mau hancurin gereja Tuhan. Gak usah diserang pakai rudal, dianiaya malah tambah kuat. Sejarah membuktikan, saudara. Gereja dianiaya tambah kuat. Tapi lemesnya ketika diapain? Ketika dikasih ajaran yang salah. Hari terakhir Alkitab berkata banyak guru palsu yang ngajar, oh anak Tuhan pasti harus jadi kepala bukan ekor. Anak Tuhan harus sukses. Nah kalau anak Tuhan yang gagal, anak siapa? Hah? Mesti dibaptis ulang dulu biar sukses. Ayo, berarti Anda baptis hanya untuk sukses. Apa nggak jadi murahan baptisan saudara? Nanti ya. Setan berbisik hari ini, kamu anak Tuhan loh. Masa kakimu terantuk oleh batu sih? Tolong nangkap pas saya. Oke? Ya. Saya suka lihat yang Yesus katakan. Ayat yang ke-7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan kamu apa? Mencobai Tuhan. Berarti kalau Anda berkata hidupmu itu akan sempurna karena engkau kenal Tuhan, sebenarnya mencobai Tuhan gak? Ayo, mencobai Tuhan gak? Berarti saya katakan dengan kali gini ya. Berarti gini saudara, Tuhan aja tidak bisa bekerja sedemikian rupa sampai hidupmu itu selama kamu di dunia tidak terantuk batu. Ngerti maksud saya? Ngerti gak? Kalau kamu berkata bahwa selama saya di dunia, kalau memang Tuhan ada, saya gak bakal terantuk batu, kamu itu lagi mencobai Tuhan, lagi ngeledekin Tuhan. Karena ternyata Tuhan tidak bekerja dengan cara demikian. Ngerti? Dia akan izinkan kamu terantuk batu, bukan cuma kakimu, ya. Kepalamu kadang-kadang terantuk batu juga diizinkan. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar. Supaya kita bisa belajar apa? Setia, belajar iring Tuhan, belajar gak jadikan dia berhala. Gampang sekali menginjil. Kalau setiap kali kita menginjil, kita tawarkan kepada orang-orang, yuk ikut Yesus, kakimu gak akan terantuk batu. Ngerti maksud saya? Yesus berkata, pemikiran seperti itu mencobai Tuhan. Saya udah ganti laptop itu 2 kali.
sejak saya punya anak. Karena masalah yang sama. Screen-nya pecah, saudara. Saya baru beli laptop saya yang ketiga, ya, karena permasalahannya sama. Screen-nya pecah. Dalam waktu berapa tahun sejak saya punya anak? Kalau saya tidak mengerti bahwa itu adalah kejadian natural yang wajar, saya bisa tinggalkan Tuhan salah-salah. Harganya mahal. Laptop kami yang pertama diinjak 2 kali, saudara, oleh anak kami. Saya sudah taruh di tempat yang benar, saya sudah lindungi sampai lupa, tapi hancur juga tetap aja. Anda tahu gak sih? Dengar ya, saudara. Kejadian-kejadian yang merugikan selama Anda di dunia itu akan tetap terjadi sekalipun kamu anak Allah. Ngerti gak? Dengar. Tuhan itu gak pernah menggaranti aset Anda, fisik Anda itu pasti sempurna ketika Anda ikut Yesus. Gak pernah ada garantinya. Gak pernah ada. Bahkan Yesus berkata apa? Harta di dunia ini pasti apa? Berkurang. Betul gak? Ngengat dan karat. Betul kan? Pasti ada. Ya. Yesus berkata apa? Orang apa? Miskin akan selalu ada padamu. Selalu ada. Selalu ada. Anda silakan berdoa. Anda silakan tanging-tanging. Amin, amin Tuhan. Semoga bukan saya yang Tuhan ngomong orang miskin selalu ada padamu. Semoga bukan saya. Tapi tetap faktanya itu apa? Ada. Toh, sekalipun engkau bukan yang miskin, engkau pun bukan yang paling kaya juga. Kadang-kadang, betul gak? Ayo. Setan itu mencoba mencampurkan semuanya, saudara. Bahwa Anda gak boleh lapar. Ya. Padahal Rasul Paulus berkata apa? Berulang kali dia apa? Kelaparan. Betul kan? Karena pelayanannya, saudara. Kamu gak boleh terantuk, batu, kaki aja gak boleh kena batu loh. Hidupmu ketika ikut Tuhan pasti perfect. Ya. Tadi kami baru cerita dengan satu teman yang sejak ikut Tuhan habis semua-muanya, saudara. Kok bisa? Tuhan siapa itu yang dia ikutin? Nah, betul kan? Ya. Yang ketiga, saudara. Ini yang sekarang kerap kali diajar oleh banyak guru-guru palsu. Tapi kebalikannya, saudara. Ya. Ayat 8 kita baca bergantian lagi. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dengan bahasa aslinya mengacu kepada dengan semua keistimewaannya, semua ke-distinguish, semua keunikannya, semua yang keren-keren. Kalau Anda pernah keliling dunia, Anda akan lihat di negara ini beda, negara itu beda, negara ini punya kemewahannya yang unik sendiri gitu ya. Negara ini beda. Seperti itu kira-kira. Silakan. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Betul ya. Lihat ya. Setan mengajar kalau kamu bisa menyembah aku, ya, semua dunia dan semua keunikannya yang ajaib. Kamu ke kota ini beda. Ya, kenapa orang senang ke luar negeri? Karena suasananya asing, ya. Kecuali luar negeri di zona perang gitu ya, asing tapi menakutkan dan mematikan. Senang ya, nemu makanan baru, ya kan. Di Filipina ada telur yang dalamnya embrio dari bebek atau ayam itu yang udah jadi ada paruhnya dimakan. Waduh, Anda ke Hong Kong Anda akan makan bubur ya yang rasanya mungkin berbeda dari bubur negara lain. Anda ke Cina beda lagi. Anda bisa makan monyet katanya. Anda ke Amerika Anda akan lihat makanan-makanan yang di negeri Anda mahal, di sana murah. Anda ke Eropa ada makanan yang berbeda lagi. Senang. Setan berkata, yuk kamu sembah aku. Semua ini jadi milik kamu loh. Dunia dengan segala apa? Kemewahannya. Waduh saudara, yang namanya kemewahan itu gak pernah ada kata tertingginya.
Selalu ada lagi yang lebih tinggi, ada lagi yang lebih tinggi, ada lagi yang lebih tinggi. Minum cappuccino di Dubai, ada serbuk emasnya di atasnya. Lama-lama kalau berlian emang bisa ditelan, mungkin ada berlian, saudara, sehingga Anda bisa telan berlian. Gak ada habisnya kemewahan. Oke, tuh, ya kan? Semua bisa jadi milik kamu. Anda pernah dengar gak ajaran seperti ini? Kalau kamu ikut Tuhan dengan benar, penyembahan kamu begitu luar biasa. Wah, kamu kepala bukan ekor. Ya, kamu dapat semuanya. Instagram kamu penuh dengan gambar-gambar, foto-foto di luar negeri. Apapun bisa kamu hentikan. Corona bisa kamu hentikan. Penyakit bisa kamu hentikan. Dan bukan hanya itu aja, kemewahan pun kamu akan dapatkan. Seperti nggak kalau kita ajar seperti ini, kita lebih menyerupai ajaran setan dibanding ajaran Tuhan? Satu, kamu nggak boleh kelaparan. Hidup kekristenan, jika kau anak Allah, hidup yang begitu sempurna, sampai kakimu aja nggak kena batu, nak. Terbang terus kerjanya. Semua harus sempurna. Makanya saya curiga, doa-doa yang kita naikkan itu lebih banyak ingin kita naikkan untuk kepentingan diri kita sendiri. Jujur ya, 99% altar call di gereja, orang datang ke depan, sama ya. Di gereja kami juga sama. Orang ke depan, orang angkat tangannya, orang nangis-nangis berlinang air mata. Semuanya itu untuk siapa? Kepentingan mereka sendiri. Betul kan? Dan yang paling pamungkas, ketika kedua kali Yesus nggak mempan, dia tawarkan semua harta di dunia dengan kata lain gini, kamu bisa ngapain aja. Saudara, ini berbahaya. Ya. Anda tahu nggak? Ketika Tuhan tawarkan yang ketika iblis tawarkan yang pamungkas, Tuhan pun tawarkan yang pamungkas, yang paling ultimate untuk hidup Anda. Ayat 10 bisa dibacakan. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Saya suka ini ayat. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Lihat ya. Tuhan tutup diskusinya dengan iblis dengan satu perkataan kunci yang Anda bisa terapkan dalam segala keadaan. Yaitu apa? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, bukan setan yang menawarkan dunia. Atau boleh nggak saya bilang gini, semua penyembahan yang mempunyai goal dunia sebagai goalnya adalah penyembahan kepada setan. Boleh begitu? Jangan marah ya saudara. Tuhan tutup dengan engkau harus menyembah Tuhan. Dan yang kedua, hanya, menurut saya ini kuncinya, hanya kepada Dia sajalah engkau mengabdikan hidupmu. Ya, engkau menyembah. Penyembahan itu sebenarnya bukan sekedar lagu, tapi penyembahan itu suatu pengabdian. Nanti ya, Anda menyembah orang yang Anda akui lebih superior daripada Anda. Itu pengabdian, saudara. Jadi ada kata hanya kepada Dia saja kamu harusnya menyembah. Nah, ayat berikutnya apa? Lalu iblis meninggalkan dia. Saudara, pengen gak setan itu jauh dari Anda? Gampang. Ikut Tuhan aja. Bukan ikut Tuhan plus. Ya. Kalau ikut Tuhan plus kemewahan, masih ada suara setan. Ikut Tuhan plus, tapi pokoknya gua mau hidup gua baik-baik aja loh ikut Tuhan, masih ada suara setan. Kalau ikut Tuhan plus, kaki jangan terantuk ya Tuhan ya, masih ada suara setan yang menyertai. Kalau hanya kepada Tuhan saja engkau berbakti, kita bilang apa? Iblis meninggalkan dia. Dan tidak hanya sampai di situ saudara. Lihatlah, malaikat-malaikat datang
melayani Yesus. Saudara percaya nggak? Tuhan itu sebetulnya bisa utus malaikat untuk melayani kita. Betul? Ada begitu banyak kesaksian pemeliharaan Tuhan di saat-saat paling sukar sekalipun. Setelah Tuhan izinkan semua ujian berlalu, Tuhan utus malaikatnya untuk melayani Yesus. Saudara, ujian adalah ujian. Kamu gak bisa hindarin. Ya, masa pandemik ini, saya percaya ujian buat fondasi iman kita. Dengar ya, kamu thinking pakai cara apapun, doa puasa berapa hari sekalipun, ujian adalah ujian. Gak bisa kamu hindari. Ujian ini baik buat kita, untuk menyadarkan kita apa yang masih kurang dari fondasi yang kita udah buat selama ini. Kalau Anda masih khawatir, Anda harus berkata, iya ya Tuhan, masa ini mereveal, mengungkapkan kepada saya bahwa saya masih khawatir loh ternyata. Loh, bulan-bulan lalu kok saya gak khawatir? Oh iya, karena income-nya lancar. Anda pikir Anda udah menang dari kekhawatiran, ternyata enggak. Ya selama Anda masih gajian, masih normal, masih bisa keluar negeri, ya sekarang gak khawatir. Kenapa? Karena gak ada yang perlu dikhawatirkan. Oke? Anda pikir Anda udah menang, ternyata enggak. Ini masa yang baik buat kita. Dan kamu bisa menang bukan ketika kamu confess bahwa terobosan pasti datang, kaki pasti gak terhantu, kemewahan tuh bagian saya, hanya menunggu waktu. Kamu menang bukan cara kayak gitu. Kamu menang dengan mengikuti apa yang Yesus katakan. Pertama-tama, kamu gak hidup dari just basic needs. Enggak. Roti itu kan basic need, bukan daging loh. Ya. Kamu gak hidup dari sembako. Sembako itu basic need, bukan sirloin, saudara. Bukan tenderloin. Basic need. Bahkan kamu gak hidup dari basic needs kamu. Kamu hidup dari firman Allah. Tanpa basic needs pun, selama firman itu ada, kamu hidup. Pak Ramon sesat, terlalu radikal. Loh enggak, ini yang Yesus ngomong. Saya tuh doainnya banyak, saudara. Saya bukan orang yang gemar menderita. Enggak. Jangan pikir saya ini pertapa dari India yang dengan sukarela menderita. Enggak. Ya. Anda menang dengan 3 hal. Pertama, manusia hidup bukan dari roti aja. Kalau saya punya firman, saya hidup. Sekalipun roti sebagai basic need saya, sepertinya gak ada. Yang kedua, berkata bahwa hidup saya pasti mulus dalam semua sisi, ternyata adalah mencobai Tuhan. Ya, teman kami rumahnya baru kena rayap, ganti. Tengah-tengah masa sulit begini, mesti keluar uang, betul ya? Untuk beresin rayap. Tuh. Apakah dia di bawah kutuk, saudara? Aduh, ada-ada aja ya. Udah lagi masa susah, penghasilan gak menentu, pakai bongkar-bongkar plafon karena ada rayapnya. Kalau nggak ambrol nantinya. Tuh. Nampaknya kakinya terantok batu. Tapi ya hidup memang begitu. Ngerti ya? Emang Anda pikir hidupmu perfect di semua sisi, saudara? Enggak. Ternyata berharap hidup yang perfect adalah mencobai Tuhan. Yang ketiga, kalau goal hidup kamu kemewahan dan segala isinya, kamu sedang menyembah setan tanpa sadar. Karena semua itu dia yang punya. Saya berdoa kita ngerti pesan ini. Saya berdoa kita ngerti pesan ini. Ini yang saya rasa Tuhan mau didik kita di tengah-tengah masa seperti ini. Dan yang terakhir, hanya kepada Dia saja engkau mengabdikan hidupmu. Amin. Kalau Anda hidup tanpa pengabdian kepada Tuhan di bulan-bulan terakhir ini, saudara, di masa-masa ini akan kelihatan kamu akan lemah. Sekarang saatnya kita nekat. Kita lemparkan diri kita kepada Tuhan, saudara. Habis-habisan.
Sampai kita berkata, Tuhan, semua yang aku punya itu milik-Mu. Yuk, mari kita tundukkan kepala kita sama-sama, datang sama Dia. Yuk. Semua sembah Tuhan, yuk. Yuk, semua sembah Tuhan. Semua sembah Tuhan. Tuhan, di dalam nama Yesus, semua akar-akar dari pengajaran setan yang salah yang nyampe di hati kami, Tuhan, lepaskan Tuhan, lepaskan. Lepaskan. Terima kasih kami boleh duduk diam menikmati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini anugerah buat kami. Bapa, hamba berdoa kami kuat. Kami dikuatkan. Kami dikuatkan. Dan hari ini ada teman-teman kami yang betul-betul iring Tuhan sampai akhir. Syadarabaya rakararabaya syadayararabaya syadayararabaya syadayararabaya. Itu teman-teman bisa menyembah Tuhan yuk. Syadayadedede biaralaya syadayararabaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Syadayadedede biaralaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, semua kami iring Yesus sampai selesai. Tuhan kami luar biasa, dan hanya Dia yang layak disembah. Makasih Bapak buat hari ini. Berkati setiap anak-anak-Mu, dan hadirlah Engkau firman yang hidup dan hidup setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati setiap kita, tetap kuat. Amin.